Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansa Cayani dari jurusan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada tubuh manusia, di mana sistem pernapasan ini sangat penting. Yuk kita simak videonya. Kebanyakan kita memikirkan ratusan hal setiap saat dan sering kesulitan mengingat segala hal yang perlu kita lakukan. Tetapi untungnya ada satu hal yang penting yang kita tidak perlu repot mengingatnya. Bernapas. Ketika bernapas, kamu mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh agar mereka bisa bekerja dan membersihkan sistem tubuhmu. Yang dihasilkan pekerjaan ini bernapas, dengan kata lain, menjaga tubuh tetap hidup. Jadi bagaimana kita mengerjakan tugas tanpa memikirkannya? Jawabannya terletak pada sistem pernapasan tubuh kita. Seperti mesin apapun, sistem ini terdiri atas komponen khusus dan membutuhkan pemicu untuk menjalankannya. Di sini komponennya adalah struktur dan jaringan paru-paru dan organ pernapasan lainnya yang terhubung dengan paru-paru. Dan untuk menggerakkan mesin ini kita memerlukan sistem saraf otonom, pusat kendali kesadaran otak kita untuk menjalankan fungsi vital. Ketika tubuh bersiap-siap menghirup udara yang kaya akan oksigen, sistem ini mengirim sinyal ke otot-otot di sekitar paru-paru, meratakan diafragma, dan mengkontraksi otot interkostal di antara tulang rusukmu. Udara kemudian masuk ke hidung dan mulutmu, melalui trakea dan ke dalam bronki yang bercabang di dasar trakea. Masing-masing cabang menuju masing-masing paru. Seperti cabang pohon, saluran kecil ini terbagi atas ribuan saluran lebih kecil yang disebut bronkiolus. Kita bisa membayangkan paru-paru besar seperti bak kosong seperti spons. Dengan adanya bronkiolus di seluruh jaringan parenkim, ujung setiap bronkiol ada kantong udara kecil yang disebut alveolus, terbungkus dalam kapiler yang penuh dengan sel darah merah, mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin. Udara yang kamu hirup mengisi kantong tersebut, menyebabkan paru-paru mengembang. Disinilah pertukaran penting terjadi. Pada titik ini kapiler penuh dengan karbon dioksida, kantong udara penuh dengan oksigen. Namun karena proses dasar difusi, molekul masing-masing gas ingin pindah ke tempat di mana konsentrasi mereka lebih rendah, sehingga saat oksigen menyeberang ke kapiler, hemoglobin mengikat oksigen, sementara karbon dioksida dilepaskan ke dalam paru-paru. Hemoglobin yang kaya oksigen kemudian diangkut ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Tapi apa yang dilakukan paru-paru dengan semua karbon dioksida? Sistem saraf otonom bekerja lagi, menyebabkan diafragma bergerak ke atas dan otot-otot interkostal melakukan relaksasi, sehingga rongga dada mengecil dan memaksa paru-paru menyempit. Udara yang kaya akan karbon dioksida dikeluarkan dan siklus dimulai lagi. Begitulah organ yang seperti spons ini menjaga pasokan udara dalam tubuh kita. Paru-paru menarik dan mengembuskan napas antara 15 hingga 25 kali per menit, setara dengan 10 liter udara setiap hari. Paru-paru dan sistem saraf otonom kamu bisa menanganinya.